Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Kita langsung hadirkan dalam kesempatan kali ini. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kita ada Bapak Eri Widaryana. Selamat siang Bapak Eri. Selamat siang Mas, selamat siang para pemirsa, pendengar semuanya dimanapun berada. Cakep. Kita sebutnya Slemanis, Slemanis, Pak. Nggak apa-apa. Oke, Iya. Sleman. Karena orang Sleman manis semua ya Pak. Ya, Slemanis kalau supporter Slemania gitu ya. Oh iya, betul. Pak Eri dari mana nih Pak? Sibuk banget kayaknya Pak. Ya, biasalah namanya pendidikan itu mengurus urusan primer masyarakat dan tentunya pendidikan itu tidak ada waktu luangnya ya atau waktu senggangnya karena memang yang namanya pendidikan itu kan sepanjang hayat. Ya, setiap betul. saat harus belajar. Setiap detik ya Pak, bahkan nggak di sekolah pun kita tetap bisa belajar ya Pak ya. Betul, iya. Nah ini kita tahu bahwa Pak Eri Widaryana ini, Pak Eri itu sebagai Kepala Dinas Pendidikan, otomatis kan orang yang concernnya terkait dengan pendidikan, apalagi untuk pendidikan masyarakat dari Kabupaten Sleman. Enjoy nggak Pak jadi Kepala Dinas Pendidikan? Harus enjoy, walaupun banyak hal yang harus diselesaikan. Cakep. PR-nya banyak ya Pak ya. Ya. Tapi ya. Sower sempat juga tadi Firman tahu kalau beberapa hasil dari putra-putri pelajar dari Kabupaten Sleman ini ngeri-ngeri ya Pak ya. Pinter-pinter ya Pak ya. Bangga nggak Pak? Bangga nggak Pak? Ya tentu menjadi kebanggaan bagi warga Sleman toh. Ya. Bagaimana warga Sleman berhasil dalam pendidikannya, kemudian banyak yang berprestasi itu merupakan suatu keberhasilan pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Cakep. Ya, karena oleh sebab itu nih kita hadirkan Pak Eri kali ini. Kita mau ngobrolin terkait pendidikan yang berpihak pada masyarakat, khususnya untuk Kabupaten Sleman gitu ya. Bapak silakan mau diunjuk dulu nggak Ya, apa-apa Pak? siap. Iya. Ya, Aman ya Pak? Aman. Iya. Aman. Ini nggak deg-degan kan Pak? Enggak. Kita akan kupas tuntas rahasia dari Dinas Pendidikan. Wes. Siap. Iya. Jadi gimana Pak? Saat ini ada kabar up to date apa dari Dinas Pendidikan? Oke, jadi para Slemanis ya, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sleman itu kita punya 3 pilar utama. Iya. 3 pilar pembangunan pendidikan. Yang pertama adalah pemerataan ataupun peningkatan pemerataan layanan akses pendidikan. Jadi pemerataannya itu meningkat. Semua mendapatkan akses layanan. Jadi dalam bahasa kasarnya semua anak usia sekolah harus bisa sekolah. Itu. Kemudian yang kedua, peningkatan pemerataan mutu pendidikan. Jadi tidak sekedar peningkatan mutu, tetapi peningkatan pemerataan mutu. Jadi semua harus diratakan. Semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Sleman itu harus merata mutunya. Merata ya Pak? Merata. Jadi harus kita tingkatkan pemerataan itu. Kalau hanya peningkatan mutu terjadi di 1, 2, 3, 4 satuan pendidikan ada yang tertinggal itu di dalam memberikan pelayanan kurang merata gitu. Jadi harus peningkatan pemerataan mutu. Kemudian yang ketiga penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola pendidikan ini kita ingin menguatkan satuan-satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Sleman itu supaya dikelola dengan baik. Kalau pengelolaan sudah kuat, sudah baik, insya Allah di dalam memberikan pelayanan pada masyarakat tentu juga akan lebih baik. Iya, pasti harapannya seperti itu ya Pak ya. Iya. Sehingga 3 pilar ini ya sudah terbukti nih mungkin dari setengah tahun di periode 2024 ini mengantarkan sesuatu yang luar biasa dari hasilnya. Ya. Begitu ya Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak Eri di Dinas Pendidikan udah berapa lama nih Pak? 4 tahun lebih ya. Wow. Ya 4 tahunan lebih. Mantap sekali. Memang dari dulu suka ini ya Pak ya. Dimana mengabdi kepada masyarakat, terus masyarakat bisa sejahtera, sukses, apalagi pinter-pinter gitu ya Pak ya. Nah, Saya kan guru Mas. oh gitu Pak. Guru apa Pak? Saya guru yang kebetulan guru matematika. Masuk, Slemanis. Ayo kita belajar rumus matematika. Lupa ya Pak saya Pak kayak gitu. Oh jadi guru matematika Ya. terus jadi kepala dinas sekarang luar biasa banget Pak. Jadi
prosesnya kan tidak secepat itu kan. Ya. Jadi guru, dari guru udah 13 tahun. Kemudian setelah 13 tahun jadi guru, jadilah kepala sekolah di SMK. Kebetulan jadi kepala sekolah itu selama 3 periode 12 tahun. Lama sekali ya Pak. Baru setelah itu kami masuk ke dinas menjadi kepala bidang. Oh, begitu. Kepala bidang karena saya dari sekolah yang pertama kali yang diamanatkan pada saya itu penanganan terkait kurikulum maupun kesiswaan. Jadi kepala bidang kurikulum dan kesiswaan waktu itu. Iya Pak. Berarti masuk dinas di tahun berapa Pak? 2014. Sekitaran itu ya 2014 ya. Lalu mengabdi naik. Ya. Mulus sekali, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Eri dong. Ini inspiratif banget sih ceritanya. Jadi memang linear dari tokoh guru ya, dari guru kepala sekolah, naik lagi kepala bidang, naik lagi jadi kepala dinas. Pantas sebelum kepala dinas kan sekretaris dulu. Oh ya. Dilewati. Harus dilewati di situ ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah. Ini kalau dari Bapak sendiri target itu gimana Pak terkait dengan keinginan Bapak, kan Bapak guru ya, otomatis akan punya pikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda begitu. Pendidikan di Sleman mau dibawa kemana Pak? Ya. Jadi pendidikan itu kalau bisa didefinisikan adalah usaha sadar dan terencana. Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mendapatkan kekuatan atau kemampuan terkait dengan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kemudian ilmu-ilmu yang digunakan dirinya maupun di masyarakat. Jadi tentunya pendidikan itu harus bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Mereka punya potensi, dengan pendidikan potensi itu akan berkembang sehingga mendapatkan sesuatu itu nanti sebagai bekal untuk menghadapi hidupnya, juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat kan. Iya. Jadi potensi yang dimiliki si siswa tersebut dengan pendidikan jadi makin berkembang. Betul, memang tujuan pendidikan itu kan mengembangkan potensi itu. Nah, itu. Lalu bagaimana Pak kalau Bapak melihat pendidikan saat ini begitu Pak? Kita banyak banget nih mata pelajaran PR yang harus kita kerjakan, padahal mungkin potensi atau jiwa siswa tersebut misal ke seni gitu Pak. Ya, jadi begini, sebelum sampai sana ya Mas, kalau kita kembali ke Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dulu, bahwa pendidikan itu punya 2 fungsi besar. Apa Pak itu? Satu, ya fungsi pendidikan adalah mengembangkan mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi mengembangkan kemampuan itu meningkatkan kompetensi. Jadi potensi tadi kan dikembangkan. Nah, potensi yang kemudian dikembangkan itu akan menjadi kompetensi anak itu meningkat. Jadi tujuannya membuat anak cerdas, terampil, berkompetensi. Itu mengembangkan kemampuan. Yang kedua, membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat, itu mencetak generasi yang berakhlak mulia, punya karakter yang luar biasa. Nek dalam bahasa gampangane gampangane dalam bahasa sehari-hari yang mudah dicerna ya, gawe cah pinter karo cah disiplin bisa diatur dengan sebaik-baiknya. Gawe cah pinter dan cah disiplin gitu ya Pak. Karena namanya keberhasilan seseorang itu kan para ahli sudah mengarahkan begini, berpendapat begini. Orang itu akan mencapai sukses tidak semata-mata hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual saja. Kalau hanya cerdas intelektual itu untuk mencapai kesuksesan itu masih kurang banyak. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang itu menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita. Apa? Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah, itu kan akan semakin lengkap kalau anaknya pinter, emosinya tertarung baik, punya akhlak mulia, pasti akan menjadi orang hebat itu. Wow. Memang kecerdasan emosional, spiritual, dan yang satu adalah kecerdasan intelektual ya Pak ya.
Tapi kan orang kadang-kadang berpikiran si penting pinter, Iya. punya cerdas, Iya. jalan intelektual. Itu agak akan lah anak pinter tapi kalau karakternya tidak baik, emosionalnya tidak baik, Buat apa ya? buat apa? Tentu kan tidak akan bisa mencapai kesuksesan yang sempurna. Keren. Wah, keren banget Pak Eri. Saya sampai ternganga banget Pak, ya kan. Memang kalau dari tokoh kalangan guru jadi kepala dinas pendidikan beda gitu ya Pak ya. Langsung sudah di lapangan udah lama banget ya Pak ya soalnya Pak. Jadi kalau misalkan kita melihat dari teknologi yang semakin maju Pak, peradaban baru seperti ini begitu. Pendidikan ini sebenarnya terbantukan nggak sih Pak? Atau malah itu menjadi musuh besar? Karena kan dengan bebas, akses bebas masyarakat, pelajar mungkin dengan cepat bisa nih nyontek, jebret atau gimana? Menurut Bapak gimana? Jadi yang namanya teknologi itu betul-betul sangat membantu. Ya. Tetapi di balik itu tantangan buat kita bagaimana memanfaatkan teknologi itu secara dengan baik. Ya. Ya. Karena kalau tidak bisa memanfaatkan itu nanti akan disalahgunakan dan orang bisa celaka terjerumus karena teknologi. Tetapi orang akan bisa menjadi hebat karena teknologi juga. Oke. Nah, tentunya ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran yang tentunya ini dengan pengendalian yang luar biasa supaya para siswa itu betul-betul bisa kita kendalikan, tidak terjerumus ke arah kemajuan teknologi yang tidak baik tadi. Iya benar-benar. Karena kan bisa juga ya Pak ya kita dengan kemajuan seperti ini malah disalahgunakan seperti yang Bapak bilang gitu ya. Betul. Mungkin dengan smartphone atau apa ngerjain tugas jadi kan AI gampang banget ya Pak. Betul. Iya kan? Iya. Tinggal copy paste gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ya, ini sambil Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya. Kalau kita melihat yang namanya metode pembelajaran yang dilakukan sejak dulu sampai sekarang itu sebetulnya metodenya sama kok. Oh iya. Metodenya sama, hanya bagaimana penerapan metode itu disesuaikan dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologinya. Contoh, zaman dulu ada yang namanya metode CBSA. CBSA. Cara belajar siswa aktif. Oke. Setelah itu ada metode yang namanya CTL, Contextual Teacher Learning. Itu juga anak yang aktif. Oke. Siswanya harus aktif. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi. KTSP. Nah, Bukan ya? bukan berkompetensi. Itu dulu. Itu juga menuntut anak-anak punya kompetensi, meningkatkan anaknya harus aktif. Kemudian baru kurikulum satuan pendidikan. Di kurikulum satuan pendidikan itu kan metodenya dengan discovery learning. Sebelumnya ada EEK. Ya. Eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Dari eksplorasi, elaborasi, konfirmasi kan juga anaknya yang aktif. Akhirnya sekarang kurikulum merdeka. Membentuk profil pelajar Pancasila juga anaknya harus aktif. Karena apa? Mengembangkan minat, bakat, potensi anak harus dikembangkan di kurikulum merdeka itu. Saya kembali dengan teknologi tadi. Dulu zaman CBSA, cara belajar siswa aktif. Seperti zaman saya sekolah. CBSA apa? Ada yang menggunakan di plesetnya CBSA. Apa Pak? Catat buku sampai habis. Dan itu dulu dilakukan. Itu bener Pak. Bener. Firman ngalamin Pak. Oh ya betul. Iya Pak. Dan anak-anak nggak protes toh. Nggak protes. Suruh nyatet, sekretaris kelasnya nyatet, lainnya ikut nyalin. Iya tapi Dan itu dilakukan. benar-benar terjadi sih Pak. Iya. Sampai capek. Betul. Iya toh? Iya. Nah setelah itu dengan adanya kemajuan teknologi, mulai fotokopi merajalela. Iya. Disuruh nyatet itu fotokopi. Karena kemajuan teknologi. Iya, Nah iya. setelah itu fotokopi sudah agak ketinggalan, sekarang bisa browsing. Apalagi Screenshot sekarang. screenshot tinggal. Oke. CBSA, kemudian CTL, Contextual Teacher Learning. Itu guyonane guru-guru itu ya anaknya aktif catet. Nah, mohon maaf ya, ini sik rapi ming guyone catet tinggal lunga gitu. Iya Pak, iya Pak. Guyonane. Guyonane, Tapi iya. kan itu memang anak-anak untuk aktif. CTL. Iya, CTL. Catet tinggal lu nggak? Iya. Dan mungkin
seperti seusia saya dan mungkin ya di bawah sedikit itu mengalami hal seperti itu. Dan itu nggak ada siswa yang protes. Tapi dengan kemajuan teknologi itu tentunya harus menyesuaikan. Tetapi di dalam penyesuaian bagi penggunaan teknologi itu kita juga harus menyesuaikan bagaimana membentengi supaya anak-anak tidak menyalahgunakan teknologi itu kan. Sekarang kan mencari berita apapun kan mudah. Ini yang betul-betul harus kita tanamkan pada anak bagaimana penggunaan HP dengan sebaik-baiknya. Kami sampai dengan di sekolah-sekolah itu kita tanamkan HP itu perlu untuk pembelajaran. Nah, bagaimana memanfaatkan itu. Tetapi kadang-kadang untuk pengendaliannya kan di sekolah ada dikala anak-anak baru belajar, kadang HP-nya harus digalikan, HP-nya kan harus dikumpulkan dan sebagainya supaya tidak mengganggu ya Pak. Karena HP itu bisa, ya kalau penyalahgunaannya seperti HP itu membuat kita menjadi egois juga bisa loh. Iya Pak, benar-benar. Yang deket jadi jauh. Iya, kita itu sudah sama temen duduk jejer, tapi yang diajak komunikasi beda-beda. Orang luar. Tuh. Coba ini nonton fisik aja ya Pak ya. Biar santai minum dulu Pak. Siap. Monggo Pak. Iya, Ini menarik sekali ya. Slemanis kita bahas terkait dengan pendidikan bersama pakarnya. Ini Firman jadi ini loh Pak, jadi tahu juga maksudnya adalah gimana dulu perkembangan zaman dinamis mengikuti saat ini ternyata juga tujuan dan outputnya sebenarnya sama aja. Betul, dengan metode yang berbeda-beda tadi ya Pak. Dan sekarang ini setiap pada awal tahun pelajaran kan sekolah-sekolah pasti menyusun yang namanya dokumen kurikulum. Ada memang kurikulum rujukan dari pusat, tapi kan memang kurikulum itu harus dijabarkan di masing-masing satuan pendidikan, melihat situasi dan kondisi satuan pendidikan itu. Karena yang namanya dokumen kurikulum itu kan suatu dokumen yang di situ berisi tentang rencana, mungkin tujuan, isi materi, atau cara-cara maupun aturan yang akan dijadikan rujukan sekolah itu dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan selama satu tahun ajaran itu. Jadi sudah diatur di dokumen kurikulum. Sekolah itu tujuannya sekolah itu mau dibawa kemana toh? Jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya apa, dan menentukan tujuan itu tentunya dari hasil analisa SWOT itu yang ada di sekolah. Nah, setelah itu kan di situ ada tujuan sekolah, kemudian rencana-rencana apa yang mau dilaksanakan, termasuk di situ kan mungkin pembagian waktu pembelajaran, kemudian agenda yang akan dilakukan harus dituangkan. Tidak secara umum ada kegiatan misalkan ujian, ada kegiatan misalkan outing class. Lah kapan outing class itu kan harus nyata direncanakan betul. Dan masing-masing sekolah kan berbeda. Betul. Makanya kalau dulu namanya orang KTSP, kurikulum satuan pendidikan, itu kalau sudah menjadi dokumen kurikulum sekolah namanya kurikulum satuan pendidikan apa gitu. Karena masing-masing berbeda dan itu harus disusun karena menjadi rujukan. Termasuk kan ada peraturan penyusunan rujukan itu. Bagaimana anak dinyatakan lulus? Itu kan juga harus dijabarkan di sekolah itu. Mungkin kehadiran disepakati berapa persen tidak hadir tanpa keterangan misalkan seperti itu kan harus diatur oleh sekolah itu. Nah, itulah yang akan menjadi dasar bagaimana untuk melaksanakan pelayanan satu tahun itu. Itu pasti menyusun. Kemudian saya selalu menekankan pada sekolah-sekolah terkait dengan penyusunan pelayanan pendidikan apa rencana dan sebagainya. Saya selalu menekan tolong 4 isu pendidikan penting itu jangan ditinggalkan. Empat hal isu penting ya. Satu, yang namanya entrepreneurship. Ya, entrepreneurship itu kan kewirausahaan. Berwirausaha ya Pak. Ya, sekarang kan pemerintah sudah memberikan sinyal. Dikala Indonesia nanti memperingati ulang tahun yang ke-100 kemerdekaan, ulang tahun emas 2045. Itu kan negara kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Di mana di bonus demografi itu angkatan produktif, usia produktif itu jauh lebih besar dari yang non produktif. Bahkan bisa mencapai 60-70% itu angkatan produktif. Kalau angkatan produktif itu tidak disiapkan dari sekarang, itu akan menjadi permasalahan.
produktif. Pendidikannya maju, tetapi tidak bisa produktif untuk menerapkan ilmunya. Kalau menggantungkan dunia kerja, nah sekarang dunia kerja kan sangat terbatas. Makanya entrepreneur itu harus ditanamkan. Mungkin kami di SD itu sudah kita mulai, di SMP kita mulai. Ada di SD, di SMP kita sudah melaksanakan yang namanya lomba iptek. Bagi anak-anak, mereka di lomba iptek itu ada loh yang tahun lalu itu ada anak SD menciptakan semir sepatu dari kembang sepatu. Ada. Kemudian banyak juga terkait dengan obat apa dari apa. Itu anak-anak. Itu untuk biar mereka memanfaatkan teknologi untuk berkembang. Apalagi SMP. SMP barusan kemarin kita melaksanakan lomba iptek, mereka memaparkan apa yang menjadi gagasan, kemudian hasilnya dipamerkan juga. Nah, kemudian kalau yang PAUD gimana katanya yang TK. Loh, sekarang yang namanya entrepreneur itu kalau di jenjang-jenjang bawah kan bisa dikatakan dengan kemandirian. Makanya bagaimana pendidikan itu juga bisa membentuk anak-anak punya sifat mandiri. Mandiri, jangan cengeng. Makanya saya sering menyampaikan kepada bu guru-guru TK, kepala TK itu sambil guyon saya. Kalau anaknya itu sekiranya masih sudah bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi, jangan boleh ibunya itu nunggoni di sekolah saya gitu. Karena kemandiriannya nanti akan kurang. Belajar nginguk di jendela kok ibunya sih nunggoni. Betul. Ini jadi catatan khusus juga ya Pak ya. Dan guyonannya gini Pak. Guyonannya begini. Saya udah sering saya sampaikan. Dan saya alami. Dulu dikala saya masih jadi kepala bidang. Ada saya itu pernah kedatangan masyarakat waktu itu zaman menterinya Pak Anies kan harus ada interaksi anak siswa baru hari pertama harus diantar orang tua atau dulu waktu ini. Pernah ada toh? Nah, itu kan terus mungkin itu terus pemahamannya berbeda. Ada pernah masyarakat bapak-bapak usia muda lah sekitar 30 tahun lebih dikit. Nah, kan pada saya tanya, apa benar anak sekolah itu sekarang harus diantar dan ditunggoni? Saya kaget. Lu kok diantar ditunggoni? Itu kan mestinya ya nggak pas lah gitu. Dia curhat betul gitu Mas. Tempat saya itu Pak, anak saya itu yang satu SD kelas 4, yang satu TK. Nah, istri saya itu setiap hari ngantar anak saya TK dan nunggoni. Terus saya katakan, lah memangnya penjenengan apa? Lah saya itu kalau harus nunggoni kan jadi kacau Pak. Kacaunya apa? Apa Pak? Gini, istri saya itu nggak pernah masak. Iya benar. Diminta untuk masak, sekarang beli banyak. Jajannya online. Juga nggak pernah nyuci, kalau diminta nyuci katanya laundry juga banyak. Saya yang kaget ini mungkin tidak secara umum tapi ada. Yang saya lagi itu ternyata teman-temannya Linunggoni itu doa arisan gitu. Arisan kan memberatkan. Arisan ibu-ibu ya Pak ya? Iya, makanya nggak wali siswa tadi. Untuk kemandirian tuh nggak usah ditunggui. Biarlah anak-anak kita itu mulai mandiri. Nah itu tadi ya Slemanis. Jadi memang harus kemandirian ini juga penting ya Pak ya? Karena itu menjadi value sendiri nanti sampai kita gede gitu ya Pak ya. Yang kedua unggul kompetitif. Ya, sekarang itu kan eranya era kompetisi, bahkan kompetitif. Betul. Kompetisinya ketat ya. Nggak usah di sekolah Pak, pakai sosial media Instagram aja. Kita pengen followernya tinggi-tinggian ya, likes-nya pengen yang lebih banyak Makanya saya sering matur unggul kompetitif. Berarti untuk memenangkan kompetisi itu mesti harus unggul. Harus unggul. Bagaimana menciptakan keunggulan di sekolah? Tentunya sekolah punya program-program tersendiri untuk membuat anak didiknya itu menjadi unggul. Kalau unggul itu nanti tentu akan memenangkan persaingan. Saya contohkan, sekarang era kompetisi kita akan misalkan beli tiket saja lah. Tiket sudah online, di online saja kalau terlambat kita kehabisan tuh. Apalagi kalau tiket ya Pak. Yang lebih guyonannya seperti ini, kalau kita mau jajan saja nggak mau antri. Jajan di warung yang warungnya terkenal murah dan enak, pasti antrinya banyak.
itu kan kompetisi juga. Iya, betul, Nah, betul. sehingga keunggulan-keunggulan harus ditanamkan. Bagaimana menciptakan keunggulan-keunggulan? Sekolah harus membuat program-program terobosan, program-program inovasi yang bisa membuat anak-anak itu unggul. Unggul kompetitif. Contohnya nek misalkan mau beli mau jajan kok antrinya banyak, yo teko dhisik. Inovasinya kan seperti itu. Oh iya. Yang ketiga, unggul komparatif. Keunggulan yang bisa dibandingkan. Jadi keunggulan atau kearifan lokal. Saya katakan masing-masing sekolah itu pasti punya keunggulan yang berbeda dengan sekolah lain. Jadi jangan beranggapan bahwa sekolah yang unggul itu kalau yang anaknya nilai-nilainya bagus. Tidak. Keunggulan terkait dengan penguatan karakter anak-anaknya, karakternya luar biasa, itu juga keunggulan tersendiri. Saya contohkan juga, misalkan ada sekolah kejuruan misalkan ya. Sama-sama jurusan mesin. Nah, keunggulannya kan ada yang misalkan mesin sepeda motor keunggulannya di karburasi atau mungkin unggulan apa kan ada spesifikasinya. Iya, betul. Lah bagaimana sekolah itu punya keunggulan kearifan lokal yang itu bisa dibanggakan. Ya, menjadi ini apa? Ya, itu menjadi menjadi pemikiran kita, isu kita dalam kita menciptakan program sekolah tadi. Nah, tentunya yang terakhir adalah karakter budaya bangsa. Kembali lagi ke karakter. Orang akan sukses di samping hanya cerdas pandai, tapi karakternya harus luar biasa. Itu harus menjadi pemikiran bagaimana sekolah untuk membuat program pelayanan pendidikan pada peserta didik yang setiap awal tahun dirumuskan di kurikulum tadi. Itu. Jadi ini ya Pak, ya adaptasi dengan sesuatu yang baru seperti ini, seperti kurikulum Merdeka tadi ya Pak ya. Pendidikan karakter sangat penting gitu ya Pak ya? Betul. Kalau bedanya yang secara ini Pak bisa kita lihat signifikan gitu apa Pak perbedaannya Pak? Jadi kalau kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang pembelajaran itu yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memperhatikan individu peserta didik. Jadi anak itu punya minat apa, punya bakat apa, itu harus dikembangkan. Jadi sekolah harus punya kreativitas, inovasi. Anak-anak yang punya keterampilan, punya minat-minat itu apa gitu ya? Harus dikembangkan. Soft skill seperti itu Pak? Iya. Jadi tidak secara bersama menyuluh, tapi minat bakat individu itu harus menjadi perhatian. Sehingga di kurikulum Merdeka itu dari hasil pembelajaran kurikulum Merdeka dengan dimensi-dimensi yang sudah ditentukan berdasarkan profil pelajar Pancasila itu, nanti kan hasilnya di setiap akhir semester pasti akan ditampilkan lah. Itu yang namanya panen karya. Panen karya. Panen karya. Nah, tentunya panen karya ini akan menunjukkan seberapa jauh, seberapa berhasilnya sekolah itu melaksanakan pendampingan dalam rangka mengembangkan minat bakat anak. Oke. Ya, setiap akhir semester pasti akan ada pentas lah. Nah, walaupun kecil-kecilan di sekolah itu, anak-anak harus menampilkan karyanya tadi. Betul sekali. Saya sempat lihat kemarin juga viral di Explore Instagram gitu Pak. Terima raport tapi ada kayak konser atau apa gitu ya Pak. Itu kan untuk menunjukkan hasil-hasil pengembangan minat bakat anak-anak itu. Nah, kami juga di Kabupaten Sleman itu pengen bahwa sekolah-sekolah itu punya media untuk memamerkan itu, sehingga setingkat kabupaten kami membentuk yang namanya School Expo. School Expo? Ya. Setahun sekali Pak? Iya, School Expo. Nanti di jenjang PAUD sendiri, jenjang SD sendiri, SMP sendiri. Setiap apa Pak itu? Ini kebetulan yang SMP sudah Maret kemarin, yang PAUD itu di akhir Mei. Kemudian yang SMP barusan tanggal 11-12 kemarin. Dan itu kita menampilkan semua 17 kapanewon perwakilan untuk menampilkan hasil dari sekolah tadi ya. School Expo. School Expo, dan itu luar biasa sampai ribuan yang menghadiri. Tahun keberapa Pak ada School Expo ini? Ini tahun ketiga kita, karena memang sejak ada kurikulum Merdeka itu terus kita kembangkan itu. Iya. Sejauh ini kalau Bapak melihat masyarakat Sleman, sekolah-sekolah Pak di Sleman menerapkan atau beradaptasi dengan kurikulum Merdeka tadi, udah oke belum Pak?
ya kaget gitu nggak sih Pak? Saya kira enggak, itu kan memang ada pendampingannya, ya ada pendampingannya. Kemudian guru-guru juga selalu mendapatkan pendampingan, sehingga kalau di awal ada sekolah-sekolah ada pilihan yang mengimplementasikan atau belum, kan ada 3 tipe. Jadi dari Merdeka Belajar, kemudian Merdeka yang terakhir itu Merdeka Berbagi, yang kedua ada tingkat-tingkat, lupa saya yang satu. Nggak apa-apa Pak. Nah, tapi sekarang yang tahun ajaran ini semua sudah menerapkan. Oke. Ya, sehingga mereka dari situ kan bisa menampilkan. Sehingga sekarang itu di Expo tingkat kabupaten itu akan bisa dibandingkan dari Kapanewon sana, dari sekolah sana apa yang ditampilkan, dari kapan seperti apa. Mereka akan bersaing kreativitas, bersaing inovasi yang dilakukan. Itu. Ini benar-benar menjadi sesuatu perhatian sendiri juga untuk Slemanis ya saat ini, apalagi orang tua nih, kalangan orang tua melihat ada putra-putrinya yang bersekolah di Kabupaten Sleman atau tidak juga, bahwa saat ini di mana kompetensi individu tadi ya Pak ya, mungkin soft skill atau apa yang kompetensi yang dia akan sukai dan ingin dikembangkan lebih di ini ya Pak ya, lebih di tonjolkan, di proof lagi, di build lagi, dibangun gitu ya. Ini menarik sekali hari ini Pak, rasanya tuh nggak cukup ngobrol sama Bapak cuma 1 episode. Semoga besok kita bisa datang lagi ya Pak ya. Insya Allah. Atau kita mampir nanti ke Dinas Pendidikan bersama Beranda Sleman ya. Ya kita ngobrol semalaman boleh. Ini menarik Pak, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak untuk masyarakat, mungkin tipsnya di mana pendidikan saat ini, era seperti ini kepada masyarakat. Terima kasih Slemanis semuanya. Ada hal yang perlu kami sampaikan, ini yang harus kita tekankan. Tadi kami sampaikan bahwa fungsi pendidikan itu adalah mengembangkan kemampuan, meningkatkan kompetensi, juga membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan karakter. Dan tentunya ini membutuhkan partisipasi, kolaborasi kita semuanya. Seperti apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu merupakan trisenta. Trisenta itu adalah pendidikan tanggung jawab antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi tidak bisa keluarga, orang tua, masyarakat hanya menggantungkan pendidikan anaknya di sekolah saja. Karena waktu di sekolah itu sangat terbatas. Apa yang ditanamkan di sekolah tentunya harus ditindaklanjuti untuk mendapatkan pendampingan di keluarga dan di masyarakat. Waktu anak terbanyak itu di keluarga, tentunya akan sangat berdaya bagaimana untuk pembentukan karakter anak itu. Tentunya mari kita bersama-sama dari sekolah, pemerintah, keluarga, dan masyarakat wujudkan generasi Indonesia, generasi emas, generasi yang cerdas dan berkarakter luar biasa untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Oke, luar biasa sekali ya Pak Eri, ternyata ini guru banget ya. Kepala dinas banget loh ya. Saya jadi kayak pengen ngobrol lagi Pak nanti di lain kesempatan ya Pak ya. Boleh ya Pak Eri ya. Ini luar biasa, terima kasih untuk insight baiknya, wawasan-wawasan baru terkait bagaimana kita harus menghadapi pendidikan di era seperti ini ya Pak ya. Kita harapkan sukses selalu untuk Pak Eri dengan ketugasannya di Dinas Pendidikan sebagai kepala dinas, dan nanti kita bisa ketemu lagi di program berikutnya. Saya mau kasih pantun buat Bapak, boleh Pak? Boleh. Pak Eri makan ikan. Mari kita sukseskan program Dinas Pendidikan. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Beranda Sleman.